Ini pertanyaan selanjutnya, bahan makanan alami itu yang mengandung asam folat yang tinggi yang bisa menunjang untuk ibu hamil apa, Dok? Saya pribadi kalau ibu hamil ada 3 biasanya yang saya sangat sarankan untuk dikonsumsi. Yang pertama madu ya, madu setiap hari konsumsilah madu ya, mungkin 1-3 sendok makan. Kemudian kurma cukup 3 butir sehari, 7 butir sehari ya, cukup insya Allah. Tambahkan dengan minyak-minyakan atau lemak-lemak tak jenuh dari minyak zaitun atau VCO. Ya, di situ setahu saya juga cukup tinggi, ada asam folatnya juga di 3 makanan tadi. Kalau mau tambahkan lagi dengan beberapa jenis kacang-kacangan, ya itu insya Allah membantu juga. Itu biji-bijian ya, itu juga membantu asam folat ya. Seperti itu ya. Ya, ini waktunya tinggal 4 menit lagi. Nih, sebisanya ini minum jahe, campuran jahe dan jahe itu malah justru memang untuk meningkatkan stamina, tapi malah justru tensinya itu bisa drop. Itu bagaimana, Dok? Ya, jadi gini, akseptabilitas setiap orang itu kadang-kadang memang tidak sama ya, Bos sekalian ya. Mungkin jadi sinilah kita perlu belajar mengenal diri kita sendiri ya. Saya pernah sampaikan misalkan orang-orang yang minum infus water ya. Infus water itu kan ya buah-buahan yang direndam ya, mungkin Bapak Ibu paham tuh kan, dalam air dalam jangka waktu tertentu berapa jam gitu. Itu yang saya pahami bahwa memang infus water ini cepat sekali bisa menurunkan tensi. Makanya banyak yang minum infus water memang dapat manfaat, seratnya segala macam dia kan ekstraksi ya masuk dalam air tadi gitu kan. Cuman memang karena sifatnya dingin maka biasanya juga bisa menimbulkan atau membuat tensi turun gitu kan. Jadi biasanya kalau saya infus water tidak saya sarankan pada orang-orang yang darahnya rendah. Nah, pertanyaannya kalau misalkan tadi Ibu Retno ini tadi atau Bapak, saya nggak tahu Bapak Ibu lah ini ya, minum campuran jahe dan jeruk nipis tadi itu meningkatkan tensi, tapi setelah beberapa hari kok tensi malah drop. Ya, saya nggak tahu apakah gara-gara itu atau gara-gara yang lain. Ya, karena kan Ibu mengatakan setelah beberapa hari. Kalau Ibu atau Bapak mengatakan setelah minum itu langsung ngedrop, ya mungkin gara-gara itu. Setelah beberapa hari itu kan bisa jadi karena aktivitas atau apapun. Nah, tapi ala kulli hal kalau saya berpikir lebih baik kalau sudah misalkan tensi ngedrop, ya udah naikin aja tensinya. Ya, cara paling gampang naikin tensi bagaimana? Ya asupin garam, ya garam-garam mineral ya. Bukan garam-garam ya, kalau bagusnya garam-garam mineral, garam-garam non refinasi ya, seperti garam laut ya, sea salt gitu atau garam gunung ya, itu juga bagus ya. Termasuk garam Himalaya sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah secara kandungannya sebenarnya. Cuman kalau ada garam, jadi kalau memang minum itu, ya tambahkan garam sedikit aja, insya Allah nggak apa-apa. Atau mungkin jeruk nipisnya jangan ditambahkan, nanti jahenya ditambahkan dengan pandan juga bisa, insya Allah tuh juga sangat baik ya untuk meningkatkan stamina. Wallahu a'lam. Ya, ini kurang 2 menit. Ini ada pertanyaan, cara memadukan makanan yang sehat dikonsumsi untuk orang-orang yang mengalami sakit atau sedang sakit diabetes mellitus itu apa, Dok, kayak gitu? Bagaimana cara memadukan makanan sehat ini konsumsi orang-orang mengalami sakit atau sedang sakit misalkan diabetes? Ya, secara umum ya, ya kalau kita bicara tentang pola makan yang seimbang ya, pola makan seimbang itu kan ada proteinnya, ada karbonya, ada seratnya ya, termasuk juga probiotik juga bisa Anda berikan ya kepada orang-orang sedang sakit tadi ya. Contoh misalkan ya, protein dari mana? Ya dari ikan-ikanan misalkan, itu juga baik tuh. Kemudian karbohidrat dari karbohidrat yang bukan karbohidrat atau karbo refinasi seperti nasi putih gitu kan. Nasi putih kan sebenarnya itu bagus, tapi ketika sudah mulai kehilangan pembungkus kulitnya dia jadi masalah gitu kan, seperti itu. Jadi karbonya diganti dengan karbo-karbo yang kompleks kayak nasi merah, beras merah atau beras hitam, beras coklat gitu kan.
atau kentang-kentangan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau DM ya, kalau kencing manis ya tentunya kita membatasi ya karbo-karbo yang sifatnya bisa meningkatkan gula darah ya, seperti tepung-tepungan ya, atau mungkin gula pasir ya. Dan pada orang DM saya pribadi lebih menyarankan untuk, kalau saya sih ya lebih menyarankan untuk jangan mengkonsumsi gula-gula buatan ya. Lebih baik Anda tetap asup karbohidrat, tapi karbohidrat yang masih kompleks, yang masih alami, itu insya Allah lebih baik lah daripada mengkonsumsi gula-gula buatan seperti aspartam seperti itu. Saya pribadi tidak menyarankan sih ya, seperti itu. Jadi itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang salah yang saya sampaikan. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah dan Rasulnya, dan segala kesalahan kekeliruan dari saya pribadi dan Allah dan Rasulnya berlepas dari itu semua. Dan semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah ikhlaskan niat kita untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat, bukan untuk mengejar apapun, tapi untuk menjadikan itu sebagai keberkahan ya buat diri kita, keluarga, orang tua kita, dan siapapun yang kita cintai. Dan semoga Allah segera jauhkan negara atau negeri kita ini dari segala macam wabah ini, dan semoga Allah sudahi wabah ini, dan semoga Allah kembalikan kepada keadaan yang normal, yang jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dan yang paling penting semoga Allah jadikan kita lebih taat, lebih kuat iman kita kepadanya dan kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.